Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wal buduna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fashalli li rabbika wanhar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail idza ra'aytum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan serta hal-hal lain yang dapat membuat hidup kita sempurna sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ibadah kurban, karena dalam waktu dekat kaum muslimin di seluruh dunia akan berhadapan dengan penyembelihan ibadah kurban, salah satu ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan pengertian kurban. Dalam kajian fikih, kurban itu disebutkan dengan istilah al-udhiyah. Al-udhiyah. Secara istilah yang dimaksud dengan kurban adalah dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar Ihil Ghayatil Ikhtisar. Yang dimaksud dengan kurban adalah ma yudbahu minan na'ami taqarruban ila Allah Ta'ala yaumal 'idi wa ayyamat tasyrik. Hewan yang disembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Dari pengertian ini dapat kita fahami bahwa waktu penyembelihan kurban itu dilakukan selama 4 hari, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, yakni pada hari Nahar, hari Idul Adha, ataupun pada hari tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Boleh dilakukan malam, boleh dilakukan siang hari. Kemudian dasar hukum disyariatkannya kurban adalah terdapat dalam surah Al-Hajj. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal buduna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Dan unta-unta itu kami jadikan untuk kamu bagian dari syiar Allah, di dalamnya ada kebaikan untuk kamu. Atau dalam surah Al-Kautsar Allah mengatakan, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bersumber dari Ummu Salamah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah, apabila kamu melihat bulan hilal pada bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayudhiya, dan kamu ingin melakukan kurban, menyembelih kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah ia memotong rambut dan kukunya." Nah, ada hadis ini menjelaskan bagi setiap orang yang ingin melakukan kurban pada tanggal 10 ataupun hari tasyrik, maka hendaklah tidak mencukur rambut, tidak memotong rambut, dan tidak memotong kuku. Akan tetapi anjuran di sini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jika itu dilakukan, artinya jika memotong kuku, jika memotong rambut sebelum melakukan pemotongan kurban, maka kurbannya tetap sah. Akan tetapi lebih sempurna jika pada sudah masuk bulan Dzulhijjah tak lagi memotong rambut, begitu juga dengan kuku. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan, dan ini sering terjadi, bahkan hari ini masih terjadi di tengah masyarakat kita. Bahwa yang pertama, masalah menjual kulit ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hewan yang dijadikan kurban. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Man ba'a jilla udhiyatihi fala udhiyatalah."
siapa yang menjual kulit daging kurbannya, kulit korban hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Kaum muslimin rahimakumullah, masyarakat kita sekarang dalam melakukan kurban itu menyerahkan kepada panitia, pengurus masjid. Maka orang yang dianggap, yang diangkat, yang diamanahkan menjadi panitia ataupun pengurus masjid yang mengurus kurban jamaah, jangan sampai ada penjualan kulit, karena ini tidak boleh. Jangan sampai gara-gara apa yang kita lakukan, orang yang melaksanakan kurban tidak sah. Kemudian dalam kitab Al-Iqna yang dikarang oleh Muhammad Khatib Asy-Syarbaini mengatakan, wala yajuzu ja'luhu ujratan lijazzar. Tidak boleh menjadikan daging kurban itu sebagai upah kepada panitia pelaksana kurban. Artinya orang ini panitia, kemudian kita lebihkan bagiannya dari yang lain karena dia panitia, itu tidak boleh. Karena catatannya, jika daging kurban itu kita jadikan sebagai upah bagi panitia, maka itu tidak boleh. Wala yajuzu ja'aluhu ujratan lijazzar, tidak boleh dijadikan upah bagi panitia. Lihat kitab Al-Iqna juz 1 halaman 361. Yang catatan terakhir adalah ini dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatil Ikhtisar halaman 676. Di situ dikatakan wala yasih wala yajuzu anil mayyiti alal asah illa ayyusabiha. Tidak boleh memberikan kurban kepada orang yang telah meninggal dunia kecuali ada wasiat. Jadi kalau keluarga kita meninggal dunia, ada wasiat untuk berkurban, silahkan dilaksanakan. Jika tidak ada wasiat, maka tidak boleh dilakukan kurban. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.